Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Nur Adela. Saya berasal dari jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Semarang kelas Kedal. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan kebutuhan dasar pada Ibu Nifas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Silahkan duduk, Bu. Iya Bu. Jadi saya Bidan Dila. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kebutuhan dasar pada Ibu Nifas ya, Bu. Iya Bu. Sebelumnya Ibu tidak usah khawatir karena privasi Ibu sudah terjaga karena tadi tirai sudah saya tutup, Bu. Lalu Ibu mau dengan duduk saja atau dengan berbaring, Bu? Duduk saja Bu. Oke, berarti saya langsung akan menjelaskan ya. Iya Bu. Di sini kebutuhan dasar pada Ibu Nifas itu terdiri dari nutrisi, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri dan perineum, istirahat, seksual, KB, dan latihan. Yang pertama saya akan masuk ke bagian nutrisi ya Bu. Untuk pemenuhan nutrisi bagi ibu menyusui itu merupakan hal yang penting karena untuk pemulihan tubuh pasca persalinan, untuk cadangan tenaga, kesehatan yang optimum, dan mempersiapkan untuk dapat menyusui sehingga produksi ASI cukup. Lalu, jika ibu tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya atau kekurangan nutrisi, itu dapat berakibat pada penghambatan pemulihan tubuh pasca persalinan, kelelahan, gangguan kesehatan, dan kurangnya produksi ASI, Bu. Lalu selanjutnya, untuk yang pertama itu kita bisa dengan mulai dengan karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi, dapat diperoleh dari seperti padi-padian yang kayak gandum, beras, atau sereal, umbi-umbian, jagung, kacang kering, dan gula. Untuk kebutuhan energi, dalam masa menyusui itu sekitar 60-70% dari seluruh kebutuhan kalori total, Bu. Selanjutnya, manfaat dari kita beralih ke protein. Manfaat protein itu untuk membantu dalam penyembuhan jaringan dan produksi ASI. Kita bisa memperoleh protein tersebut dari daging sapi, daging ayam, ikan, makanan laut lainnya, telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk jumlah protein itu 20% dari total kalori, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan zat besi. Zat besi ini gunanya untuk mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh, Bu. Di sini bisa Ibu mengkonsumsi dari hati, sumsum tulang, telur, dan sayuran hijau. Untuk kebutuhannya itu 28 mg per hari, Bu. Selanjutnya ada yodium, kebutuhan yodium. Itu gunanya untuk pertumbuhan fisik dan mental, Bu. Sumbernya itu bisa dari garam beriodium. Untuk kebutuhannya itu sekitar 200 mg per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vitamin C dan vitamin A ya, Bu. Manfaat vitamin untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu produksi ASI. Untuk vitamin A itu bisa didapat dari hati, sayuran hijau tua ataupun kuning, dan sedangkan vitamin C bisa didapat dari buah-buahan atau sayur-sayuran berwarna hijau dan kuning. Untuk kebutuhan vitamin C itu kurang lebih 85 mg per hari, sedangkan untuk vitamin A 850 mg per hari. Jadi yang C tadi 85 mg dan yang A itu 850 mg. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah kebutuhan cairan. Untuk cairan ini itu tujuannya agar kita mencegah dehidrasi, biar tidak dehidrasi dan menambah produksi ASI. Untuk kebutuhannya kita bisa 2-3 liter per hari ya, Bu.
bisa dari minum air putih, susu, teh, maupun jus buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan kalori ibu. Itu selama 1 hari memerlukan kalori sekitar 2.900 kalori. Untuk pemenuhan tersebut dalam sehari itu dalam sehari ya Bu, 2.900 kalori itu bisa dibagi menjadi 3 bagian seperti makan pagi, makan siang, makan sore ataupun malam atau selingan seperti itu Bu. Untuk selanjutnya jika ibu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut maka akan terjadi kekurangan gizi pada ibu dan bayinya dapat menimbulkan dampak seperti gangguan kalau pada bayi itu mempengaruhi proses tubuh kembang, bayi mudah sakit dan mudah terkena infeksi. Untuk pada ibu itu bisa mengaruhi mata dan tulang, Bu. Selanjutnya saya akan lanjut di kebutuhan istirahat ya, Bu. Untuk kebutuhan istirahat ini itu biar mencegah ibu dari kelelahan yang berlebihan, terutama saat pada bayi tidur. Karena kan mesti ibu nifas itu riuh ya Bu, soalnya bayinya juga masih baby, masih kecil, jadi sering nangis, BAK, BAB gitu. Jadi pokoknya jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan istirahatnya juga Bu. Ibu bisa melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan sesuai kemampuan ibu, jangan terlalu dipaksakan. Untuk jika ibu kekurangan istirahat, itu bisa mengakibatkan bisa mengurangi jumlah ASI, lalu memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan, dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Untuk involusi uterus tadi itu untuk mempercepat kembalinya bentuk uterus itu ya Bu, selama masa nifas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mobilisasi dan latihan. Ibu dianjurkan untuk melakukan mulai 2 jam, boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri, untuk mencegah terjadinya trombosis. Jadi ibu selama selesai persalinan itu 2 jam pertama itu dianjurkan untuk tetap melatih gerak atau mobilisasi agar mencegah trombosis ya Bu. Untuk latihan lainnya bisa dengan tidur terlentang, dengan lengan di samping, menarik otot perut, lalu tarik nafas dalam-dalam, angkat dagu ke dada, tahan 1 hitungan sampai 5. Itu dilakukan bisa diulangi sampai 10 kali, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari latihan mobilisasi tersebut ya, Bu. Yang pertama dapat melancarkan pengeluaran logia, mengurangi infeksi puerperium, mempercepat involusi uterus, meningkatkan kelancaran perdarahan darah sehingga mempercepat fungsi ASI, ibu merasa lebih sehat dan kuat. Selanjutnya mengembalikan otot-otot perut kembali normal. Selanjutnya lagi menguatkan otot perut sehingga mengurangi rasa sakit pada perut dan panggul. Dan yang terakhir itu manfaat dari mobilisasi dan latihan adalah agar tidak terjadi perdarahan abnormal, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebersihan diri dan vulva hygiene. Ini merupakan salah satu yang penting ya, Bu, karena kan berkaitan dengan persalinan. Ibu dianjurkan untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh, lalu membersihkan kelamin dengan sabun dan air. Pastikan mengerti cara membersihkan vulva terlebih dahulu, yaitu dari depan ke belakang ya Bu. Lalu baru membersihkan anus. Supaya apa? Supaya agar kotorannya tidak kembali ke dalam. Jadi caranya dari depan ke belakang. Lalu ibu bisa mengganti pembalut sekitar setidaknya minimal 2 kali. Kalau udah penuh ya bisa segera diganti. Seperti itu Bu. Lalu untuk ibu jangan lupa cuci tangan ya Bu, pakai sabun sama air. Kalau air doang tidak efektif. Jadi ibu bisa memakai sabun dengan air sebelum dan sesudah membersihkan kelamin. Selanjutnya untuk hubungan seksual dan KB, di sini ibu kan habis masa nifas itu sekitar 40 hari setelah persalinan ya.
Diharapkan organ-organ tubuh ibu itu pulih dulu baru melakukan hubungan seksual seperti itu. Biar luka pada jalan lahir telah sembuh dan leukemia telah berhenti. Terus ibu setelah persalinan itu waktu masa nifas kalau sudah selesai itu ibu dianjurkan untuk memilih kontrasepsi itu sesuai dengan kondisi ibu ya. Misalnya kalau udah hamil anak ketiga, misal ya Bu, ibu bisa memilih kontrasepsi yang jangka panjang seperti IUD, seperti itu. Sepertinya sudah itu saja Ibu. Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu Bidan, sudah paham. Kalau begitu saya akan mengetes Ibu ya, apakah benar-benar paham atau hanya paham saja. Iya, Bu Bidan. Karbohidrat itu bisa diperoleh dari apa saja, Bu? Dari padi-padian, umbi-umbian, terus sereal. Udah, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Baik, berarti Ibunya sudah paham ya, Bu. Kalau begitu, saya akhiri sesi ini. Terima kasih ya, Ibu. Saya selanjutnya akan melakukan pendokumentasian terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu Bidan, sama-sama. Ya, jadi itu tadi adalah video tentang pendidikan kesehatan tentang kebutuhan dasar pada ibu nifas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.